wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat Al-An'am surat ke-6 ya. Ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk menyatakan bahwa dirinya manusia biasa. Itu berulang. Sama dengan yang lain, tidak tahu urusan gaib. Karena itu, apa yang beliau sampaikan urusan gaib hanya semata-mata wahyu dari Allah yang Maha Tahu. Beliau juga diperintah menyampaikan bahwa segala kekayaan, segala perbendaharaan yang ada di alam ini, ia pun tidak memilikinya. Itu adalah milik Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, aylastu amlikuha wa la atasarrafu fiha. Bukan aku pemiliknya semua yang ada di alam ini, dan bukan pula aku yang berwenang untuk mengolahnya, mengaturnya. Ini semuanya adalah hak Allah. Mengapa Rasul diperintahkan untuk menyampaikan itu? Karena tidak sedikit tanggapan orang bahwa Rasul Allah pasti menguasai segala kekayaan. Karena itu tidak sedikit orang yang minta kepada beliau. Malah yang lucunya, beliau sudah dikubur masih saja ada yang datang meminta supaya usahanya maju, supaya menjadi orang kaya. Ini satu catatan. Karena beliau diperintah untuk menyampaikan risalah dari Allah, bukan untuk membagikan harta. Yang berwenang menetapkan pembagian hanyalah Allah, dan Rasul menyampaikan itu, bahwa segala kekayaan yang Allah bagikan berupa titipan dan pasti akan ditinggalkan.
Jadi tidak ada harta yang abadi dalam diri seseorang. Harta pasti berpisah. Apakah berpisahnya itu karena kita belanjakan, kita berikan, malah aya nu teu ngeunah teh pan pisahna teh dicokot teu bebeja. Iya. Atau dengan bencana alam. Itu terpisah. Pernah ada yang ngobrol kepada saya naik bus kota, aya nu nyopet duit nate. Teu ngeunah nyeri hate. Saya bilang nya pantas cing bapak nyeri hate da teu bebeja copetna. Mun bebeja mah mau nyeri hate. Isukna naik bus kota deui ngahaja dipancing, duit rada ditololkeun saeutik. Tuluy we api-api sare. Geus lila tumpak bus kota ngobrol kanu gigireun ngahaja mah dipancing teu daekeun cenah jelema teh tah. Ceuk nu gigireun teh mohon cenah ungeuk. Ari turun eueuh duit teh sidik nu gigireun. Atuh beuki nyeri hate. Iya. Ada yang diinfakkan, ada yang disedekahkan. Keluar harta itu ada yang tidak berpahala, tidak berdosa. Ada yang keluar harta itu malah berdosa. Ada yang keluar harta itu berpahala. Jadi ada yang keluar harta tidak berpahala, tidak berdosa. Itu duniawiyah digunakan, boleh. Ada juga yang keluarnya harta malah berdosa melalui perjudian, perjinahan, dan lain sebagainya. Malah tidak sedikit pula yang khawatirnya, kasihannya itu. Keluar harta melalui jalan keagamaan tapi malah bukan bertambah pahala. Ini yang mesti diberitahukan kepada umat, kasihan juga. Berkorban, keluar harta tapi tidak jadi pahala. Mending kalau tidak jadi pahala, malah berdosa lagi. Jadi ini yang mesti dipikirkannya. Bukan masalah jumlahnya, itu Allah yang berwenang mengamanatkan. Maka hendaklah kita terima dan keluarnya itu menjadi pahala, bukan bertambah dosa. Orang-orang kafir musyrik, mereka keluarkan harta dana itu untuk persembahan kepada Tuhan mereka. Tidak jadi pahala, malah menjadi dosa. Sering orang-orang kafir dulu patungan uang, lalu beli unta, lalu disembelih, dagingnya dibagikan. Tetapi siapa yang membagikan itu diundi dulu. Ternyata saya yang menang, maka atas nama saya membagikan itu. Itu biasa di jahiliyah. Mereka menyembelih hewan, lalu darahnya dicipratkan sekitar Ka'bah, dagingnya dibagikan. Itu termasuk ma'uhilla bihi li ghairillah. Segala punya Allah, tapi digunakan dalam perkara yang Allah murka padanya. Ini satu catatan. Kedua, besar dan kecil itu Allah yang menentukan. Silakan ikhtiar usaha yang baik. Dan jika berhasil bersyukur, jika tidak berhasil jangan suudon kepada Allah. Aya anu datang minta ditunjukkan usaha naon cenah ayeuna anu sakintena tiasa hasil. Hari nu ditanyakeun teh lain ahli usahanya hese atuh. Lalu orang itu bilang mun bab wudu ka anak
babu sama tongkaan lain ahlina. Ya begitu ya. Satu. Yang kedua, wala alamul ghaiba. Aku juga tidak tahu urusan gaib. Ini Rasul. Yang aku tahu itu sekedar apa yang diberitahukan oleh Allah. Nah, saya sampaikan sekarang banyak ini ustadz atau dianggap seorang ulama yang menyampaikan urusan gaib tapi sudah melebihi dari keterangan Allah dan Rasul. Ini tahu dari mana begitu? Tahu dari mana ini? Karena itu kasihan pada umat sekarang melalui media sosial begitu banyak lagi. Sampai ada di media sosial itu seorang ustadz mengatakan bisa memprediksi di badan seseorang apakah ada jin atau tidak. Lalu dengan bacaan-bacaan dari Quran. Ini kebohongan. Ini bohong ini ya. Ternyata kita berpikir dukun-dukun itu gitu ada juga yang bernamakan agama. Tapi isinya kan sama. Dengarariung sila dicadas pangeran. Pajarkeun ku orai koneng. Bejana mah didengora we geunah cenah. Ya. Rasul sampaikan ini karena pada masa itu yang mengaku tahu tentang gaib itu banyak. Tukang sihir ada, tukang teluh ada, tukang pembaca telapak tangan ada, namanya Qori'ul Kafi, ada kahin, ahli nujum, perbintangan. Itu banyak dulu itu. Lalu datang Rasul menyampaikan hal-hal gaib dan beliau diperintah hanya sebatas diberitahu oleh Allah. Jika Allah tidak beritahu ya tidak tahu apa-apa. Biasanya dulu dari kalangan perempuan yang mempelajari ini. Mempelajari telapak tangan, Qori'ul Kafi namanya. Pembaca telapak tangan. Dilihat garis-garis telapak tangan. Nah, kalau garis-garis telapak tangan seperti ini, nah gitu. Diperkirakan bulan hareup mun teu boga duit nganyuk. Macam-macam saja. Ya. Tidak sedikit orang yang membacakan jampe-jampe karena dianggap seorang kemasukan roh yang lain. Itu sudah ada. Kemudian di kita terkena dengan kasurupan, nyurup. Itu bukan dari Islam. Itu di agama lain. Nggak ada dalam Islam nyurup, itu nggak ada. Seorang juga ngagerebeg gue. Tuluy ngomong ke mana wae, ribut we. Aya ruh anu nyurup, tahu dari mana itu? Berdasarkan keterangan dari Allah, ketika seorang meninggal dunia, ruhnya diangkat ke langit. Dibawa oleh malaikat. Meningahina ke malaikat, ya aya ruh kabur. Ya kan kabur. Asup deui nyurup, ngahina. Dalam akidah umat Islam, ruh itu sudah dibawa ke sana. Karena itu dalam bacaan mayit di situ bacanya diantaranya wa anta qabadta ruhaha, ya Allah kaulah yang memegang ruhnya. Masa lepas kabur? Ya. Ketika seorang meninggal dunia, ruhnya dicabut oleh malaikat atas perintah Allah.
Ketika orang yang baik, yang soleh, diperlihatkanlah surga tempat kembalinya. Makanya dengan mudah dicabutnya itu. Ditunjukkan oleh malaikat, itu tempat kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Begitu mudah, bagaikan mencabut rambut dari tepung. Jika nyabut rambut tina tipung agolosor, karena sudah disiapkan di sana, ingin segera ke sana. Sedangkan orang yang kafir, orang yang banyak dosa, diperlihatkan neraka. Itu tempat kembali kamu. Bertahan, tapi sudah waktunya ya, didudut ruh itu. Bagaikan mencabut kain dari pagar kawat. Dudut. Ini makai jeung kabur gerak, bayangkan. Lalu oleh malaikat dibawa ke langit. Yang ada di langit itu mereka gujrud bahasa Sunda mah. Ya. Iya, gaduh di sana. Kok harumnya ini? Dari mana ini? Ada yang harum luar biasa. Ribut malaikat. Datanglah malaikat pembawa ruh dan mengatakan, ruhun thayyibatun min jasadin thayyibin. Ini ruh yang baik dari jasad yang baik. Disambut oleh semua malaikat di sana. Udah di alam kubur. Bukan di kuburan, di alam. Iya. Beres satu. Orang yang jahat didudut di bawah. Gaduh juga malaikat di langit. Bau apa ini? Menyebar kemana-mana, bau busuk. Datanglah malaikat pembawa ruh itu. Ruhun khabithatun min jasadin khabithin. Ruh yang buruk dari jasad yang buruk. Udah, ini kok bisa kabur begini? Nggak ada. Jadi dalam Islam tidak ada ruh yang lain asup karena awak. Nyurup nggak ada. Itu bukan dari agama Islam. Kasurupan teh. Begitu ya. Lalu ada yang kejadian seperti itu bukan kasurupan, itu mah. Itu bahkan efek psikologis jiwa. Biasanya ada masalah, beban berat. Tidak punya teman untuk curhat. Gitu. Ditanggung sendiri. Yaitulah makanya setiap orang harus punya teman untuk curhat. Kepada siapa saya curhat? Nah itu harus ada. Mun anak meureun ka indung biasa nama. Mun pamajikan ka salaki curhat, ai salaki rek ka saha? Ya di sini, ya. Di sinilah iman itu di sini. Akhirnya suaminya bersama istri dan anaknya, mari kita curhat kepada Allah. Begitu, jadi beban itu berkurang. Iya. Ini satu catatan ya. Tidak ada ruh yang masuk kepada jasad lain. Sudah di sana. Itu dari agama Hindu, bukan dari agama Islam. Jadi kalau ada anu ngamuk ya gitu, eta teh efek berat beban jiwa. Biasanya itu ada dua kemungkinan. Satu pingsan, kalau lemah fisiknya. Berewe nu seungit kena irungna, ku bawang bodas, ku PPO nu gitu ge, nanti bangun ya. Bisa. Teu hese nu kitu mah. Ngan nu hese mah nu ngamuk. Kuat fisiknya gitu. Bukan karena kemasukan. Itu dari jiwanya sendiri. Nya tama cenah eta we. Lamun mah bade kade aya nu bahaya di kamar asupkeun kunci atau sorangan. Kayak geda eureun atuh. Kena mah ceurik teh lapar hayang dahar. Gitu.
Tapi tong aya barang bahaya. Tapi lamun anu wani mun anu rutin gitu tasing curiga manya nu kitu rutin. Anggar di mana susah jeung ngagerebeg atau ngahajakeun. Iya. Tengah puting hayang nog kulub nog. Iya. Nah inilah catatan untuk kita. Ini merusak akidah. Rasul sendiri tidak tahu, hanya sebatas yang diberitahu. Satu, gaib itu. Mengenai makhluk gaib. Rasul diberi kewenangan oleh Allah. Sedangkan para sahabat tidak ada yang tahu. Jauh datang, orangnya itu bersih, gagah, langsung menghadap Nabi. Malah lututnya beradu, langsung bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Mata sa'ah lehos weh. Para sahabat nih bingung, curiga. Siapa? Kalau orang dekat tidak ada yang kenal. Disebut orang jauh rapih. Kalau orang jauh kan mestinya rambutnya kusut, pakaiannya kotor di padang pasir. Ini rapih. Kata Nabi, susul ya. Disusul tegas aya. Lalu Nabi mengatakan, barusan itu Jibril mengajarkan agama kepada kita. Para sahabat tidak tahu. Ya cenah eta malaikat pan saruha. Jin, malaikat, iblis sama. Itu termasuk jenis jin. Malah sering saya biasanya diutus untuk diskusi masalah ini. Yang paling berat mereka menjawab, kalau Anda mengaku bisa melihat jin dalam bentuk asli, berarti Anda bisa melihat malaikat dalam bentuk asli. Oh itu sanggup macam ya tengah bohong. Ya kan sama. Iya. Begitu aja ukurannya ngawadul. Kedua, kenapa sih gambarannya dikasihin wae nyoti mana? Itu kan hayalan semuanya dari film dari segala macam. Nggak ada. Katinggalin aplikasiunun, taramandi. Tahu dari mana begitu ngahina. Cek jina nah can aing ge sok mandi. Nggak ada. Ya, ini catatan saja. Kalaupun merasa takut itu bisikannya takut menuntun kepada kedurhakaan. Karena bisikannya mendorong kepada kedurhakaan. Nggak ada. Tolong cari. Ada catatan siapa yang mati dicekik jin. Sok mana? Mana? Nggak ada. Wadul. Lebih kayu. Tuh. Kan tidak diberi kewenangan. Diberi kewenangan nggak ganggu fisik. Riuh tuh. Dekat tingali kurang. Pek jelema anu keur ngabeca angkat we. Ban anu tukang nanti, ayo nggak ada. Tolong mana buktikan, catat siapa yang mati dibunuh oleh jin. Nggak ada, tidak ada. Ini kebohongan saja. Cerita, malah ayah di cerita teh kawin jeung jin. Geus kamanawe ngahayal meureun duit teu boga. Macam-macam nggak ada. Allah tidak menetapkan adanya nikah dengan makhluk gaib. Ya. Rasul sendiri disuruh, aku tidak tahu urusan gaib. Kedua, aku tidak tahu apakah aku nanti dalam rahmat Allah atau tidak. Tapi aku hanya berkata mudah-mudahan saja. Ada yang meninggal dunia, Utsman bin Mad'un, karena panas. Rasul datang dan yang lain. Ada seorang perempuan mengatakan, engkau pasti dalam rahmat Allah. Ditegur oleh Rasul. Tahu dari mana kamu? Tahu dari mana kamu? Kalau mau katakan semoga mendapat rahmat dari Allah. Aku juga tidak tahu. Nah gitu ya. Apalagi ini urusan gaib, urusan surga neraka. Menentukannya dari mana ini?
sebatas dalil saja. Kalau mau ke surga ini keterangan dari Allah, kalau tidak ke neraka keterangan dari Allah. Jika tidak ada dari Allah itu kebohongan luar biasa. Telah mengada-adakan dalam urusan agama yang menyesatkan. Kemudian sekarang juga muncul di medsos itu, kalau mau usaha maju baca surat ini, baca surat ini. Banyak sekarang. Jangan tertipu, saya katakan begitu saja. Jengerakeun geura baca surat ieu mun hayang maju. Ari tara maca Quran geura boga pabrik. Anu maraca jadi pagawena kayawan. Kapan buka pabriknya mah lain muslim. Tara maca Quran tapi boga pabrik, anu maraca jadi kuli. Gimana itu? Aduh ampun. Inilah catatan-catatan yang perlu saya sampaikan. Rasul sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Rasul nggak tahu sama. Kalau beliau tahu tidak akan berangkat ke Taif. Kan sebelum ke Madinah berangkat ke Taif dulu. Datang ke sana bukan disambut dengan baik, malah dilempari. Harinya homarek di baledogan mal ini itu. Justru dia tidak tahu. Banyak itu kejadian. Di perang Uhud beliau terluka. Kalau tahu di perang Uhud akan terjadi seperti itu, udah mau jadi itu. Inilah ya. Dan ketika Rasul aku diberi pilihan oleh Allah. Memilih apa yang ada pada Allah atau memilih dunia. Aku pilih apa yang ada pada Allah. Gitu. Inilah catatan-catatan ini. Melalui media sosial banyak sekarang. Sudah berlebihan ini. Melebihi dari keterangan Allah dan Rasul tentang urusan gaib, urusan jin, urusan surga, urusan neraka, urusan nasib. Apa yang akan terjadi, yang akan datang. Ini kan pengkhianat, saya bilang begitu. Kenapa? Munnya manyaho atau bejaan, kapal rek ragrag. Ning diantep. Harinya manyaho kereta api rek tabrakan bejaan. Harinya marek meletus gunung bejaan, ngarah memeh meletus parinah heula. Ya. Nah, atuh cari ciheu da teu nyaho atuh. Make ilmu wae teu nepi jelema teh. Saya tuh tanyakan, kalau Anda ini seorang ahli, kenapa Anda tidak beritahukan bahwa bulan Februari akan terjadi gempa bumi daerah ini, supaya mereka pindah dulu. Tidak ada korban jiwa. Jawabnya sampai menentukan itu, Ustaz, saya nggak tahu. Apalagi menentukan hari, jangankan menentukan hari, menentukan bulan saja nggak tahu. Inilah ya catatan. Jadi janganlah percaya kepada orang yang mengaku tahu urusan gaib, kebohongan besar. Dari mana Ustaz tahu? Sebatas diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasul pun menyampaikan sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Yang tidak diberitahukan Rasul pun tidak tahu. Sama seperti kita. Surat Luqman ayat terakhir. Wala tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Tidak. Hanya sekedar rencana, program. Kenyataannya nggak tahu. Iya. Banyak kan yang tidak jadi. Kedua, juga adalah dicatat tidak ada seorang pun yang tahu kapan mati dan di mana. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi ada 5 di sana. Ini kepada Rasul pun tidak diberitahu. Ketika terjadi kemarau panjang hanya mengangkat tangan itu istisqa, ngadua. Itu bisa nanaon nabi ge.
Allah lah yang maha tahu apa yang ada dalam rahim, rizki yang akan diterimanya dari rahim, ya janin yang ada di rahim itu. Dia akan lahir selamat atau tidak, berapa tahun hidupnya, berapa jumlah rizkinya, nggak ada yang tahu. Hanya Allah. Kedua, tidak ada yang bisa menetapkan kapan turunnya hujan dan di mana. Hanya perkiraan. Seringkali perkiraan tidak jadi ya. Malah dengan kebiasaan sekarang sudah berubah. Menurut kebiasaan petani kuduna halodo hujan. Kuduna hujan halodo gitu. Apalagi sekarang kan sudah kacau itu ya. Cuaca sulit diprediksi. Yang ketiga, tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok ya. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Allah yang menurunkan hujan, tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok dan tidak tahu kapan dan di mana mati itu ya. Urusan gaib semuanya ada pada Allah. Nabi sendiri tidak tahu. Inilah catatan yang sekarang makin banyak lagi. Malah ada bacaan khusus tiap hari sekarang. Untuk usaha, untuk ketenangan, untuk bacaan terus banyak ya. Kemudian juga hendaklah ini dicatat. Rasul mengatakan, la tutruni kama atrotin nasoro. Janganlah kau kultuskan aku seperti Nasrani mengkultuskan Isa Al-Masih. Aku juga sama manusia biasa. Tidak tahu, jadi jangan dipertuhankan. Khawatir juga sekarang banyak yang mengaku keturunan Nabi. Terserah, silakan saja. Benar jeung teu nggak tahu, tapi bukan ukuran kebenaran. Kebenaran kembali karena Quran jeung sunnah we. Nah jangan ngaku keturunan Nabi, ada beda mah jeung Quran sunnah salah we. Jangan dikultuskan lagi. Sekarang banyak kan yang mengaku keturunan Nabi hampir di mana-mana itu ke hati benar gitu. Malah ada yang ngobrol kepada saya begitu. Ustaz, jangan tong lawara lah cenah nyarita teh pan teh keturunan Nabi teh Ustaz. Ih cing ari bapa teu hafal. Malah cing teh Abu Jahal mah uwana teh. Iya, bukan. Kembalilah kepada Quran dan sunnah kata Nabi itu. Ya. Aku tidak tahu urusan gaib. Makanya tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi hari esok. Buktinya beliau ke Taif malah mendapat sambutan yang begitu buruk. Di perang Uhud beliau terluka. Pamannya gugur. Ya. Kemudian juga Rasul menyuruh berhijrah ke Habasyah sebagian. Kemudian akhirnya ditetapkan di Madinah. Kalaulah Rasul tahu dari sebelumnya bahwa Allah akan memerintahkan hijrah itu ke Madinah, mau nitah ke Habasyah heula tuh. Gitu ya. Ketika Rasulullah berangkat ke Madinah dengan Abu Bakar, tapi kudu nyumput di guha. Nya horek diudah gitu atau orang ini tuh. Mana lesenanya? Nah, begitulah. Tolong nih ya. Kembalikan kepada dalil dalam urusan gaib. Dan dulu zaman jahiliyah ada yang menyembah atau mempertuhankan iblis. Ada yang mempertuhankan jin dan lain sebagainya. Lalu ada keterangan bahwa setan suka mengintip berita dari langit. Ngintip. Tapi biasa dilempari. Tejong-jong ngintip nanti. Lalu dibisikkan kepada dukun-dukun. Satu kata lalu dicampur oleh dia dengan 99 bohong.
Gitu. Diolah-olah, dicampur, kakra dihareposkeun. Harus memilih satu kata yang benar dari 100 kata. Bukan urusan ente. Makanya babaredogan. Karena mendengarnya juga tidak jongjon seperti ayam mematuk makanan. Nah, karena itulah Allah beritahukan tidak bisa jadi pegangan. Bisikan-bisikan mengenai urusan gaib, udahlah, jangan balik ke kana Quran riweuh ieu mah. Ya anu ngaharewas ka abdi cenah. Abdi teh kudu minta duit deui. Bohong itu ya. Wala aqulu lakum ini malak. Dan aku ini bukan malaikat. Manusia biasa. Makanya Allah beritahukan, perintahkan kepada Rasul untuk menjelaskan. Hulikotil malaikatu min nur. Wa hulikol jan mimarji minar. Wa huliko adamu mimma wusiparakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan jin, iblis diciptakan dari bara api. Dan manusia diciptakan seperti yang telah diterangkan, yaitu min turab, dari tanah. Begitu. Rasul adalah manusia. Min turab, bukan dari cahaya. Ribut cahaya Muhammad. Memeh lahir oge memeh aya cahaya, nama geus aya beuki wadul. Itu cerita di rekayasa bahwa aya Nur Muhammad. Ari ngaran mah pek wae sajenenganna Nur Muhammad. Mangha tah mah cahaya Muhammad pagawean nginum. Kacau bener. Ini cerita masuk lagi. Terus dicampur aduk, namun bahasana tete iltibas, ya. Cerita-cerita Hindu gabung euy nama orang Islam diterima. Jadi kalau saya gambarkan seperti tadi, wadah bersih, kesian ku pamusyrikan, datang Islam, picenan ieu teh bersih juga Umar bin Khattab. Ya wadah esian kuno kotor pinuh datang Islam diterima juga Abu Jahal. Wadah ya esian kuno kotor jol Islam diterima nu bareto tripiceun gitu itu. Akhirnya terjadi iltibas namanya. Iya, cerita-cerita itu muncul Nur Muhammad itu. Memeh aya ge geus aya cahaya nama wadul. Masa gitulah, Pak. Malah mujina kaluwihan jasad Muhammad bercahaya. Sarua atuh nya Aisyah ngayap neangan. Engko bercahaya ari pabajikanna wae neangan Nabi ngayap neangan sare ya tidur Nabi salat tahajud meundan. Kan belum ada listrik. Nyureun ragap kegireun teu aya teangan we. Karampa teh Nabi keur sujud. Salaki sujud awewe kalah ngayap. Bohong itu. Biasa saja. Inama ana basyarum mislukum. Ya, enggak ada tuh itu cerita-cerita itu. Apalagi menceritakan bukan Nabi. Kehebatanana Syekh Abdul Qadir. Mungkin orangnya soleh tetapi kultusnya ini. Nepi kaya muridna dicabut nyawa ku malaikat indungna cerik diudag malaikat. Gitu. Ngawadul tapi kacida bisa. Ya, ada ya. Aku bukan malaikat, manusia biasa. Ya. Malaikat diberi godob dan akal, tidak diberi syahwat. Manusia diberi godob, syahwat, akal. Nanti disempurnakan oleh agama. Binatang diberi godob dan syahwat.
tidak diberi akal. Mata dipikir heula kasaha darawe gitu. Mun ngamuk darawe gitu. Kenapa tidak diberi akal? Yang loba jelema nu jiga doma. Itu akalnya tidak dipergunakan. Dan lebih jauh dengan pertimbangan agama. In attabi'u ila ma yuha, tiada lain aku ikuti apa yang diwahyukan. Lihat di surat Asy-Syu'ara. Kamu tidak tahu Muhammad apa iman itu, apa kita bertanya itu baru diberitahu oleh Allah. Karena itu beliau tidak tahu naon ari salat. Baru tahu setelah diberitahu oleh Allah. Naon ari wudu begitu. Jadi lamun aya nu wudu nu salat beda jeung Rasul itu saha. Tinggal begitu kan pertanyaannya. Iya. Kul katakan Muhammad hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Yang buta kepada kebenaran. Muhammad adalah manusia biasa. Apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Dengan orang yang tidak bisa melihat itu. Tidak bisa memisahkan. Sehingga terjerumus ke dalam kemusyrikan, ke dalam ketahayulan. Justru hadirnya Rasul untuk membersihkan musyrik dan tahayul. Malah ini dijadikan alat untuk syirik dan tahayul. Ya. Saya juga sebenarnya nanti mungkin kalau perlu putusan Dewan Hizbah tentang jin, tentang ruqyah itu sudah. Nah, di sini diprediksi ada jin di rumah ini nyaho di mana. Tuluy we sila babacaan. Saya senyum cinga waduh lah. Ini ada kasus ya. Saya diminta untuk datang. Nah, cinga tong musyrik lah. Di sana di Kopassus tuh ya. Jadi rumah dinas itu ada yang menempati jin. Jika siapa saja yang di situ, jika tidak bisa menghadapinya, tidak punya bacaan, biasanya sial. Saya bilang bohong. Udah aja, nyawa di mana dirinya ayah jin, nyawa di mana? Jual ayah jin we dirinya. Alam jinnya yang nggak tahu. Saya datang ke sana bohong lah. Makanlah, makan. Saya matahari supaya masuk. Sholat ngobrol nggak ada. Kata siapa di sini? Badi itu, badi yang kita kan nggak tahu. Katanya suka sial. Yang menentukan sial itu siapa? Beres, we. Ternyata beberapa bulan kemudian saya diberitahu bahwa beliau ini ditunjuk tanpa biaya sedikit untuk mengikuti di Sesko. Untuk menjadi jenderal. Jadi lain sial. Karena menang bari teu make duit. Jika saya cuma bilang kadenya tong tahayul. Ulah pedana datang kadinya di kade. Engke jelema ngonang anak. Ka imahna tuluy usahana ruksak kana jadi ruksak. Entong. Pokoknya itulah Allah aja yang menentukan. Nah, begitu. Kemudian di apa tuh Pasir Wangi apa namanya? Saya datang naon gitu. Jin ngaganggu. Oh gitu sih. Sana mina cing jina. Saat macam nanyakan gitu. Abdi rek nanya ibunya hoti mana aya jin ngaganggu nya hoti mana? Ini cenah eta aya solang nggoroprak. Jauh kajin we. Nya hoti mana? Nah ternyata kan suaminya sering dinas. Si ibu sendirian. Ditemani cucu. Akhirnya ini muncul. Hayalan-hayalan itu. Wah ibu cing tong ngahayalin gitulah. Nah ini salahnya mah masuk seminggu sekali tadarus geura. Jeung sejen tetangga ngariung. Ayakeun tadarus saneuteun ke hayalan-hayalan seperti itu hilang. Itu kan hanya itu. Lalu saya tanya, ini dulu dia yang memulai newak jin deh. Bener aya sok Ustad itu dari jiwa orang sorangan dibayangkan kayak itu jadi wedi itu ayat.
Dia pakai jurus tertentu. Ngawadul. Itu dia sendiri tuh. Itu kan dari hayalan di orang. Kewe heula. Dina otak orang geus aya jurig segala macam da tina dongeng. Namanya tasawur. Tasawur itu kadang-kadang keluar muncul ketika ada rasa takut, menggering, panas, itu sok bijil teh tanpa terkontrol. Bijil teh tasawur karena itu teh atau anu keur naon kasmaran teh. Ningali bantal we juga kabogo. Nah, kan di sini sudah ada. Itu. Da geus di dieu atuh gambaranna ningali naon teh jiga si eta we Pak. Itu. Kabayangkeun eta. Matak ngahaja nyimpang bejana di lemur ieu. Kabayangkeun berak ditanyakeun teh. Jenengan anu abdi cenah ingar ini. Hari di dieu da otak bayangan keur sakola. Cing ini, oh kamu juga aki-aki. Jadi namanya tasawur, Pak, itu akan muncul. Nah kadang-kadang, kalau sekarang kan munculnya teratur karena sadar. Nah ketika tidur, energi penggerak sel otak tersisa, energi penggerak organ tubuh habis, ngimpi jadinya. Tapi mau bener dah tersisa tenaga lagi. Itu aneh gitu Kalau energi penggerak sel otak habis, energi penggerak organ tubuh aya sok ngalinur. Jo lempang goler. Tanya teh peuting ka mana? Deui. Itu kan tidak disadari. Jo hudang nyokot duit sare deui. Lima mah peti nyokot duit, ka cenah heupan ngalinur. Dosanya henteu atuh da ngalinur. Ngan lamun anger rotin. Cuma curiga. Itu. Jadi tidur yang baik berkualitas itu energi penggerak sel otak habis, energi penggerak organ tubuh habis, tibra. Nah, gitu. Nah, biasanya mimpi itu karena ada sisa energi penggerak sel otak. Aya hade, aya goreng, palu pangimpi mah. Jeung lamun ngimpi di udag nu gelo, burangeun nu di udagna teh, aya batur henteu. Kapan urang nu ngimpi nangge atuh. Mimpi pikasieun. Nah, Nabi mengarahkan kalau mimpi nu pikasieun kata Nabi, tuluy lilir sieun. Berlindung kepada Allah. Kita mentina gangguan itu. Fayatawadbillah. Dan meludah ke sebelah kiri 3 kali. Simbol maksudnya nyiduhan ya mah. Lain nyiduhan. Meludah simbol. Makaning salaki itu. Nyiduhan. Nah, mama nyiduhan ngimpi. Pancik Nabi oge tuh harus gitu hari duit kurang 1000. Tetapi kalau mimpi yang mengenakan falyahmadillah. Nikmat itu biasa kan walaupun mimpi menang duit gede itu nikmat teh. Itu ada kenikmatan. Ya, ngan hudang Makanya saya beritahukan lamun ngimpi menang duit miliaran geuat bagikeun ka masjid ka madrasah sok jajankeun beakeun. Ke bisi kaburu hudang. Tah kadi 500 juta, 100 juta, dah gitu pengimpi. Da keur sadar mah hese. Nah itu. Maka ucapkan alhamdulillah. Itu kenikmatan dari Allah. Jangan selalu tahayul. Jika mimpi buruk kata Nabi jangan kamu omongkan kasaha wae. Kalau nanti ditawil menjurus kepada musyrik. Nah itu nggak ada. Ya semuanya Allah yang menentukan. Itulah ya mudah-mudahan kita tetap terjaga jangan terpengaruh oleh yang mengajak pada urusan-urusan seperti itu. Ya sekian saja sudah cukup. Ya.